wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rabi Gunawan dari Pendidikan Kebutuhan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 7. Yang pertama itu pengertian administrasi keuangan. Menurut Lingge, pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam satu organisasi. Dan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan yang cukup menyusun anggaran belanja, menentung sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukaan. Fungsi administrasi keuangan. Yang pertama, fungsi mencari dana. Yang kedua, fungsi pembelanjaan. Yang ketiga, fungsi pembagian laba. Berikutnya itu manfaat administrasi keuangan. Yang pertama, pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan, pembutaan laporan keuangan dapat dianalisir. Berikutnya komponen administrasi keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Yang kedua, penganggaran keuangan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pencarian keuangan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Yang keenam, pengendalian keuangan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Berikutnya, proses administrasi keuangan. Yang pertama, penyusunan RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Atas dasar itu, Diknas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah dalam menyusun RPS sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya RPS. Yang kedua, arti RPS. Yang ketiga, tujuan RPS. Yang keempat, sistem RPS. Yang kelima, tahap-tahap penyusunan RPS. Berikutnya yaitu 2. Penyusunan RKAS. Yang pertama, memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah. Yang kedua, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di mana yang akan datang. Yang ketiga, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah. Yang keempat, yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikutnya, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dan pengawasan. Yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkeseimbangan. Berikutnya itu pertanggungjawaban keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian pembuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagai
ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Yang berikutnya, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau ter- terimplementasi sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Yang terakhir yaitu pemeriksaan dan pelaporan. Ya, pemeriksaan dan pelaporan keuangan, apakah cara pemerintah menggunakan uang belanja telah sepadan dengan persetujuan DPR agar pelaksanaan mengharapkan sesuai dengan ketentuan dan tidak timbul ketekoran.